seorang penjual bubur ayam keliling yang kesehariannya juga disibukkan sebagai guru ngaji, pendakwah, dan pengajar kesenian hadroh. Pak Irman Syah namanya. Dirinya selalu mensyukuri atas pemberian Allah untuk keluarganya dan dirinya. Memulai aktivitasnya sebagai tukang bubur, Pak Irman Syah bangun sepertiga malam untuk menyiapkan membuat bubur. Di sela-sela menyiapkan membuat bubur dagangannya, Pak Irman Syah selalu menyempatkan diri untuk sholat tahajud. Masya Allah, mungkin disitulah letak keberkahan dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukul 6 pagi setelah buburnya siap, Pak Irman Syah langsung berkeliling untuk menjajakan dagangannya. Hanya dengan seharga Rp5.000, satu porsi bubur ayam sudah bisa dinikmati oleh para pelanggannya. Meskipun dengan harga yang cukup murah, namun Pak Irman Syah tetap menjaga kualitas kebersihan dan rasa buburnya tidak murahan. Maka tidak heran jika pelanggan setianya sejak pagi sudah menunggu dan antri, tidak sabar untuk segera menyantap sarapan bubur ayam khas Pak Irman Syah. Pak Irman Syah sangat yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga buburnya berapa emang? 5.000 seporsi. Masya Allah, murah banget Bun. 5.000 satu porsi dengan semua kelengkapan yang ada. Buburnya banyak, ayamnya Bukan banyak. untung yang di ininya, yang penting berkahnya. Karena rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kerja kerasnya kita, namun jika rizki yang sudah ditetapkan Allah sampai di situ, maka kita harus bersyukur. Pak Irman Syah meyakini, kita sebagai hambanya hanya disuruh Allah untuk berusaha, ikhtiar, sabar, dan bersyukur. Dirinya juga meyakini bahwa keberkahan di atas segalanya melebihi dari materi yang berlimpah, karena ketika rezeki berkah, maka kebermanfaatan itu akan dapat secara luas. Allah itu mengajarkan kita supaya kita itu berusaha, bukan hasilnya. Betul. Usahanya. Iya, usahanya. Allah menyuruh kita ikhtiarnya. Kalau yang namanya hasil, ya Allah udah Urusan tentukan. Allah, betul. Hari ini rezeki saya segini, ya udah, alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Pak Irman Syah menyibukkan hari-harinya dengan mengajar ngaji dan mengajar hadroh di kampungnya. Dengan mengatasnamakan P3K atau Pengajian Pemuda-Pemudi Keliling, Pak Irman Syah berkeliling dengan pemuda-pemudi kampung untuk mengajak ngaji di rumahnya. Total ada lebih dari 40 santri yang diajar Pak Irman Syah bersama istrinya. Kesemuanya itu tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Masya Allah, mungkin disinilah letak keberkahan yang tak kunjung habis yang dirasakan oleh Pak Irman Syah. Secara kasat mata mungkin kita tidak melihat harta materi yang berlimpah di dalam kehidupan Pak Irman Syah. Namun justru rasa syukur, kerja keras, dan keikhlasan yang tertanam di dalam hati Pak Irman Syah inilah membuat dirinya sebagai orang yang termasuk beruntung dunia dan akhirat. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Koko Lim, apa yang bisa diambil hikmah atau ibrah dari Masya Allah, wa tabarakallah, Ustadz Firmansyah betul-betul paham arti duit ini. Duit ini aslinya uang, panggilannya duit. Beliau paham betul nih Bu. Ya. Duit ini kalau masuk Sumatera Barat berubah jadi piti. Sumatera Utara berubah jadi hepeng. Jawa Barat artos dan Arto. arcis. Arcis. Arcisnya biasa aja, jangan muncrat. Oh ya. iya. Maaf. Saya udah lihat merah nih. Oh bercanda. Nah, tapi kalau masuk di tanah Arab berubah jadi fulus. Ya, kalau orang Inggris money. Pertama kali Islam datang, perlu diingat, ini Pak Ustadz Firman ngamalkan Bu. Pertama Islam datang, duit itu namanya dinar. Dinar, dua kalimat nih, dinar. Din artinya agama. Lakum dinukum waliyadin. Din agama, nar, neraka, wakina, azza, banar. Ketika kita cari duit pakai rambu-rambu agama, ya Pak Nge, sholat zakat diamalkan. Pak, yang haram Bapak tinggalkan. Pakai berkah, matinya surga husnul khotimah. Tapi kalau tarik duit tak pernah buat din, tak pernah bantu agama Allah. Ini Ustaz Firman Syah cari duit buat din, dia bantu agamanya Allah. Allah berjanji surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah yang surkum, kau bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kalian. Din. Tapi siapa yang cari duit tak pernah bantu agamanya Allah, tak pakai rambu-rambu agama,
Ya Bung, nanti matinya nar, masuk neraka. Sholat sedekah tidak diamalkan, yang haram dia makan, matinya nar. Narkoba butuh duit, maksiat butuh duit, masuk ke tempat maksiat butuh duit, minuman keras butuh duit, main judi butuh duit. Gara-gara duit menghalalkan segala cara, gara-gara duit dia putuskan tali silaturahim, gara-gara duit ada, hutang tak mau dia bayar, sampai meninggal hutang tak dibayar, tak ada keluarga ahli waris yang mau membayarkan hutang-hutangnya. Orang piutang tak ridho, maka ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi, tak sampai kepada Allah. Ini dinar. Surga neraka patokannya di sini. Akhirnya beruntung masuk nar ya Ustaz dunia ya. atau beruntung di akhirat. Nih Baik. sini. Baik, Masya Allah. Jangan merah ya. Oke Ustaz Kuyat, sedikit saja mungkin Ibro yang bisa diambil dari Pak Irman Syah tadi, silakan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita pendek tadi yang merupakan kisah nyata ya Pak ya. Ya. Itu adalah ketulusan atau keikhlasan. Memang keikhlasan ini adalah gampang diomongkan, gampang disebut, tapi sulit untuk diamalkan ya. Orang-orang ikhlas itu adalah orang-orang yang bersih, Bu. Rumus ikhlas pengen tahu, Bu? Rumus ikhlas itu apa yang Anda berikan dibagi dengan apa yang Anda harapkan, itu yang Anda dapatkan. Itu rumusnya, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu ketika bersedekah membantu orang ya, Ibu membantu 100.000. Ibu berharap 1.000, maka 100.000 dibagi 1.000, hasilnya apa Bu? 100.000 dibagi 1.000 jadi berapa Bu? 100. Berarti pahala Ibu cuma 100 Bu. Nah sekarang kalau Ibu kurangi harapannya, jangan 1.000, Ibu kurangi jadi 10. 100.000 dibagi 10, hasilnya 10.000, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi semakin Ibu tidak berharap, hanya berharap kepada Allah saja, tidak berharap untuk diberi balasan oleh manusia, maka pahalanya semakin besar. Itulah rumus daripada keikhlasan. Baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Irman Syah. Firman tadi Ya. adalah contoh tentang keikhlasan dan ketulusan. Berapa banyak orang yang kaya tetapi tidak bisa berbuat seperti Pak Dirman. Kenapa? Karena hatinya itu, ketulusannya yang kurang. Oleh karena itu Ibu jangan kecil hati. Tadi ada penanya yang menyatakan bagaimana kalau kita tidak seperti orang lain, kita diberi rizki yang sempit. Jangan khawatir, selama kita ikhlas, selama kita tulus, insya Allah itu akan berpahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Amin, hati-hati, amin. Bu. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, rumus ikhlas itu apa Bu? Ketika saya pertama kali masuk Islam Bu, saya tidak belajar seperti ibu-ibu Bu. 35 tahun yang lalu. Pertama kali saya justru membaca surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang saya baca itu sangat unik. Bukan Al-Quran yang ada bahasa Arabnya Pak Ustadz. Tetapi justru judulnya itu berbeda dengan yang Ibu baca. Judulnya itu adalah Kulancing Bu. Apa Kulancing itu? Al-Quran bahasa Mandarin Bu. Karena saya diberikan oleh teman saya yang datang dari China waktu itu. Memberikan satu Quran, ternyata terjemah Al-Quran. Yang pertama kali saya buka itu ada surat Al-Ikhlas itu. Judulnya itu Ikel Yang. Apa artinya? Keikhlasan. Ketika saya baca ayat tersebut cuma 4 ayat Bu. Tetapi menyentuh perasaan saya. Dan akhirnya saya berbalik 360 derajat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Pada saat itu. Baik, terima kasih Ustadz Kuyahan, Skokolim. Masya Allah pembahasan sangat luar biasa sekali. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas sekali. Dan Pak Bisa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan ibroh dan juga meningkatkan keimanan kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan jangan lupa kita setiap hari hadir live sepanjang bulan Ramadan. Akhirnya saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor penunjung acara ini. Sarung Wadimor tentu sarung kita. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah semuanya, marilah kita bermunajat kepada Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tusi qulubana ba'da id hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, pengurus kami, pengatur sekaligus pemelihara kami, jangan Engkau gelincirkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah dan petunjuk ke dalam hati kami. Berilah kami rahmat kasih sayang-Mu, karena hanya Engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk ke dalam hati kami, yang benar itu adalah benar, dan berilah kami rizki untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk ke dalam hati kami, yang batil itu adalah batil, dan berilah kami rizki untuk menjauhinya. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro. Robbi zidni ilman waqzukni fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu auzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Berilah kami rahmat di sisi-Mu ya Allah. Berilah ampunan-Mu ya Allah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Terimalah amal soleh kami di bulan ini ya Allah. Mudah-mudahan amal soleh itu bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dan berilah kami di tempat yang dimuliakan di sisi-Mu ya Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.